Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andrea Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024, sejumlah nama calon kandidat mulai mencuat. Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep menjadi nama yang digadang-gadang akan menjadi pasangan Cagup-Cawagup dalam Pilkada 2024 mendatang. Lantas bagaimana tanggapan mahasiswa melihat potensi keduanya? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep diisukan akan berpasangan dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Keduanya dikabarkan akan menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur usai Partai Solidaritas Indonesia membuka peluang bagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Sementara Anies Baswedan secara resmi diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Menanggapi hal tersebut, keduanya memberikan respon berbeda. Kaisang menyatakan tidak masalah jika dipasangkan dengan Anies, meskipun belakangan ia sempat menyinggung soal perbedaan latar belakang antar keduanya. Sementara Anies Baswedan mengatakan akan fokus untuk memperbanyak partai koalisi sebelum menentukan sosok yang akan mendampinginya di pilkada serentak mendatang. Meskipun belum ada pengumuman secara resmi mengenai keduanya yang akan disandingkan di Pilgub DKI Jakarta, namun masyarakat hingga pengamat politik mulai ramai-ramai memberikan tanggapan akan isu tersebut. Muhammad Dwi Angga Suparman, mahasiswa Unhas, merespon positif akan isu tersebut. Menurutnya, keduanya merupakan perpaduan yang epik. Perbedaan latar belakang antar keduanya justru akan menjadikan sumber suara mereka bersatu dan memperbesar potensi kemenangan. Nah, terkait elektabilitas Anies sendiri sebagai calon gubernur, ini masih sangat tinggi berdasarkan 2 survei besar yang dilakukan di Jakarta kemarin. Nah, dipasangkannya Kaisang sebagai pasangan Anies, ini menurut saya akan menjadi sangat terobosan terbaru lah. Kenapa? Karena dari kita melihat di masa jabatan Gubernur Anies sebelumnya, itu yang menjadi komentator paling highlight sebenarnya itu dari Partai PSI yang sekarang dipimpin oleh Kaisang. Secara visi misi, keduanya ini memiliki latar belakang yang berbeda. Dari Anies sebagai politikus dan akademisi, dari Kaisang sebagai keluarga presiden dan juga pengusaha muda, menjadikan latar belakangnya menjadi gabungan yang menarik sebenarnya untuk dilihat. Kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi sendiri, bahwa kita bisa melihat atau menganalisis dari pasangan Anies dan Kaisang semisal dipasangkan, ini dari 4 sudut pandang. Yang pertama dari sosial politiknya, dari interaksi sosialnya, dari struktur sosial dan konstruksi identitas. Nah, dari dari sosial politiknya sendiri, seperti yang saya katakan tadi, Pak Anies dari background yang berbeda dengan Mas Kaisang, yang Mas Anies dari akademisi dan politikus, dan Mas Kaisang dari entrepreneur dan juga keluarga Pak Jokowi. Dan dilihat dari sudut pandang interaksi sosialnya sendiri, ini menurut saya cukup signifikan bahwa politik antar generasi ini cukup menarik jika digabungkan, karena yang epik karena sudut pandang Mas Kaisang dari golongan muda cukup membawa perubahan nantinya ke depan untuk DKI. Ia menambahkan bahwa dalam hal ini Kaisang Pangarep dianggap punya magnet tersendiri bagi partai-partai lainnya. Hal tersebut tak lepas dari posisi Jokowi yang masih menduduki istana kepresidenan saat ini. Ditambah lagi Gibran Rakabuming Raka yang telah terpilih sebagai wakil presiden RI di periode mendatang. Potensi untuk kemenangan Kaisang sendiri ini masih besar menurut saya, memang jika dipasangkan dengan calon-calon yang lain. Karena Kaisang sendiri ini sekarang menjadi anak emas sendiri bagi Pak Jokowi, karena Mas Gibran sendiri sudah terpilih menjadi wakil presiden, dan Pak Jokowi ini sementara menjabat jadi presiden, dan tidak menutup diri bahwa walaupun sampai Oktober nanti masa jabatan presiden akan berakhir, tapi Pak Jokowi masih mempunyai power untuk memenang, pengaruhnya masih kuat untuk
memenangkan Mas Kaisang di Pilkada DKI November nanti. Menurut saya, walaupun dari partainya sendiri yang menurut mungkin orang-orang masih kecil partainya, tapi kita harus melihat partai yang menyokong dia ini siapa-siapa saja. Ya, backup-nya ini yang menurut saya yang harus kita pertimbangkan. Dilihat dari Pilpres kemarin, banyak partai-partai yang menyokong kakaknya sendiri sebagai wakil presiden. Dan juga koalisi dari partai-partai sebelumnya juga yang tidak akan menutup diri untuk mendukung Mas Kaisang lagi, begitu. Meskipun demikian, ia tidak menafikan adanya kemungkinan Kaisang akan berpasangan dengan kandidat lainnya. Mengingat terdapat beberapa nama yang juga memiliki elektabilitas yang tinggi, seperti Ridwan Kamil dan Basuki Cahayapurnama. Namun dalam hal ini, ia menegaskan Kaisang adalah penentu dalam memilih pasangan di kontestasi pilkada ke depan. Kalau potensi untuk terpilihnya sendiri, calon atau bursa yang masuk ke dalam calon gubernur DKI sendiri ada 2 nama besar sebenarnya. Ada 3 nama besar. Yang pertama dari Pak Anies sendiri, kemudian ada dari Pak Ahok, dan juga ada dari Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat. Nah, dari survei sendiri, ketiganya ini yang masuk dalam urutan besar dari 2 lembaga survei yang besar tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau untuk dipasangkan sendiri, menurut saya Kaisang adalah penentu di sini. Kaisang adalah penentu. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi sebagai presiden masih mempunyai kekuasaan untuk memenangkan Mas Kaisang di Pilkada DKI semisal jadi nanti menjadi wakil gubernur. Tapi Mas Anies sendiri ini tidak mau mengambil langkah yang terlalu dini menurut saya, pengalaman di Pilpres kemarin, karena kita lihat dari lawan Pilpresnya kemarin yang ibaratnya tergocek lah gitu dengan langkah politik dari Pak Jokowi sendiri. Jadi ini Pak Anies sendiri dia berusaha untuk menunda dulu sampai ada kepastian yang lebih jelas begitu. Hingga saat ini, pasangan cagup-cawagup di Pilkada Jakarta 2024 masih menjadi isu yang beredar di masyarakat dan belum ada pengumuman secara resmi dari pihak terkait. Mengingat pendaftaran pasangan calon baru akan dilakukan pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, pekerjaan tradisional memanen padi secara manual atau yang dikenal dengan istilah masangki kini semakin langka akibat perkembangan teknologi. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Bakeni telah bekerja sebagai pasangki atau padaros selama sekitar 10 tahun. Namun dalam 3 tahun terakhir, ia tidak lagi melakukan pekerjaan tersebut karena kehadiran mesin atau mobil pasangki yang menggantikan peran tradisional ini. Pasangki dalam bahasa Bugis berarti panen padi dengan menggunakan alat tradisional seperti sabit untuk memisahkan gabah dari tangkainya. Aktivitas ini telah menjadi bagian dari budaya suku Bugis selama puluhan tahun, mengeratkan silaturahmi dan menggairahkan ekonomi pedesaan karena melibatkan banyak orang dalam gotong royong. Namun kehadiran mesin pemotong padi mulai mendominasi, sehingga aktivitas masangki mulai meredup. Saat ini hanya segelintir orang yang masih menggunakan alat tradisional untuk panen padi. Mereka biasanya harus bepergian jauh ke wilayah tertentu, di mana pasangki masih ditemukan di beberapa desa di Kabupaten Sopeng. Namun di Kabupaten Wajo sendiri sudah jarang ditemukan pasangki tersebut. Bakeni mengaku semenjak berhenti menjadi pasangki, penghasilan yang didapat pun kini merosot jauh. Karena biasanya panen padi tersebut dilakukan 2 kali dalam setahun. Pasangki bekerja dari pukul 7 pagi hingga 12 siang. Kemudian dilanjutkan dari pukul 1 siang hingga 5 sore selama musim panen. Mereka dibayar harian, sekitar Rp50.000 per hari, dengan pendapatan sekitar 1 juta hingga 1,5 juta rupiah jika bekerja setiap hari tanpa absen selama 1 bulan. Tete 10 hari ke aku ele nato menre. Tete 5 atau soro. Oh, di tengah sodi? Iya. Kotanya ele. Dekore ke apa mulai ki tete itu tonono tete 10 atau menre. Narasi urasi ki manu apa saure ke huraman reso anu siki setengah nasi di tonono nah. Jadi kok misalnya iro siasa atau apa mula TP itu letu T5 berarti sesoniero sesoniero iro 50 sabu. Iya.
Oh, misalnya setengah aso, medari setengah som ini. Mendarito. Siaga naro. Hidup poli. Oh, tapi bagi dua mani aro Iya. 12 abu deh. Mampu karo tutu nih. Mampu karo Setiap tutu. panen. Iro misalnya tasya ke si bawah. Mendarito tak 20 ki, mendarito lebih 15 tahun. Oh, tasya di Fonggawa deh. Iya. Kami memang galuna ero kumasa bahasa. Bansana bungawe. Pati sapai re ke anu. Melongang. Tapi medari mato na batasi nih tahu maka ada aku nero moli tahu misalnya. Iya, nabatasi nih. Kami kan atau barat 20 mi. 2 mi itu siaga. 2 ngesum itu jamero, mendarito lebih sesok. Jamero 2 itu. 20 kisi bawah. Setiap pasangki rata-rata dapat memanen sekitar 1 karung padi per hari. Mereka biasanya bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 15 hingga 20 orang. Meskipun pasangki kini mulai tergeser oleh teknologi, peran dan kontribusinya terhadap budaya dan ekonomi pedesaan masih diingat dan dihargai oleh masyarakat setempat. Rahmatia, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.